Saya coba untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan para honorer. Kenapa saya katakan honorer? Tadi katanya kita tidak beda-bedakan dengan honorer nakes, teknis dan sebagainya. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa regulasi betul, Bu, Bapak pusing kabinet. Saya semenjak menjadi kepala BKD 6 tahun yang lalu selalu berubah. Yang paling kita rasakan beratnya adalah beban penggajiannya diserahkan kepada sehingga tidak konsisten, lupa terus. Terus yang kedua, semua aplikasi dan sebagainya itu pusat yang menjaga. Kita hanya membantu baru sekali. Kita perlu verifikasi, jangan sampai ada miskomunikasi dari semua, ada salah paham, jenak karena BKD, jenazah dan sebagainya. Kemarin ada ikut di Unbaja? Ikut. Siapa? Semua ikut ya? Ikut. Mohon maaf, saya katakan BKN yang menjalankan. Kita hanya sebagai fasilitator manfaatkan mereka. Jadi pelaksanaannya, penetapannya semua oleh pusat. Saya selaku pansel hanya mengumumkan saja. Tuh, nih notifikasi yang itu supaya perspektif ini. Walaupun kita panjang-panjang bercerita, intinya hanya kita ya. Intinya kita kami sudah memikirkan hal itu. Mohon maaf pimpinan Komisi 2 dan rekan Mas sekalian. Saya sudah perintahkan kepala BKD, bahkan ketemu dengan teman-teman dari Polri. Segera berangkat Sumatera. Kenapa ini menanyakan? Bagaimana status yang 7.000 sekian? Mohon maaf kita punya 7.000. Saya katakan sini petakan. Kalau yang tahap pertama adalah 5832. Yang jumlah yang ikut 49, sisa 5353. Yang tahap 2 kita belum pelaksananya itu jumlahnya 1863. Total 7216. Kita akan konsultasikan harapan-harapan yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Kita sudah, saya sudah mengetahui karena saya mantan di BKD. Sehingga segera saya akan tugaskan 2 orang yang ke sana dan bahkan soal kalau tidak ada halangan, saya akan mendampingi ke sana. Apa maksudnya? Kita ingin menghitung karena beban gajinya ini yang kita pikirkan. Mohon maaf, kita kita 1 bulan itu sekitar pulang ke Bugis 1 bulan. Kalau kita ingin menyelesaikan tadi, tetapi inti kita harus kita bagaimanapun PLK ini, sehingga kita sudah siap nanti hari Jumat akan kita berkonsultasi. Maka silakan bagi Bapak Ibu yang mau mendampingi kami, mendampingi teman-teman, kita pernah juga begitu. Siap Pak. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Ya, karena kita bukan untuk aksi. Kalau Bapak Ibu mau aksi silakan ke pusat mendingan kalau ya. Cuma Pak tidak ada kaitan dengan sisa kebijakan. Tapi kalau nanti Jumat mau mendampingi kami untuk mendengarkan, ayo. Supaya apa? Supaya benar-benar bahwa kita kesana sampai jangan sampai dikatakan jangan mau bohong enggak. Ayo dampingi. Siap Pak. Supaya saksi nanti. Selama itu kami tidak akan mundur Pak. Ini yang kita pikirkan sekarang. Bagaimana kami menyelesaikan sisa ini? Entah paruh waktu, saya tidak tahu karena memang itu dari pusat. Tapi yang jelas paruh waktu. Nah ini cuma kami harus menghitung dari mana anggaran ini. Ya mohon bantuan Bapak sekalian, doanya mudah resolusi terbaik untuk bisa menyelesaikan harapan kita semua. Ini saya tidak menurut dari saya. Sehingga silakan ya Pak Kurkon atau Pak Alan, kalau di Jumat ada yang ikut ngomong. Siap ikut Pak. Ya, siap ikut. Tapi jangan banyak-banyak. Siap Pak. Kita belum asik untuk hanya untuk mendampingi kami, biar tahu, biar semua ini bukan kita dari pusat semangat. Terus kaitan dengan tadi. Seperti gue katakan dari AKS, maaf, Bu, bukan kita tidak konsekuen. Regulasi bukan dari kita. Orang kadang-kadang pusing. Ini begitu besok, berganti. Sehingga apa? Akhirnya apa? Kami buat sembarangan. Selalu menjadi perhatian teman-teman sekalian. Kita merasakan tadi sampai bersemangat. Saya juga sama berhonorer. Ini honorer. Kami dianggap teman-teman. Saya di sektor, di BKD, saya di sektor. Sama bisa merasakan. Kenapa kami ingin memperjuangkan walaupun kemarin tidak bicara secara enggak. Tapi kita punya keluarga. Yang jelas
nanti pada saat nanti ditanyakan kita bisa menyampaikan. Pada saat nanti melaporkan pimpinan kita sudah punya kebijakan. Itu ya. Sehingga membantuannya ya, saya bukan tidak konsekuen, mohon maaf, ini adalah regulasi. Terus kaitan dengan ditemukan beberapa yang dianggap secara bukti yang kuat, silakan laporkan. Kita laporkan di PKN, kita patahkan, walaupun dia sudah silakan. Ini terbuka kok. Kita nggak menutup dan kita. Ya silakan laporkan saja dengan bukti yang kuat. Untuk kita buat surat ke PKN untuk dibatalkan yang bersangkutan. Kalau buktinya memang ya, kita sama khawatir. Ya, kita sama-sama kita memverifikasi, sama-sama kita mengawasi. Supaya kalian pun juga bisa berjalan bersama. Kami ingin perjuangan, bukan hanya SPHP yang saya sampai dengan yang baik. Karena saya pernah awal yang MP3 kali pertama kali awal, saya melalui mereka sampai dengan sekarang. Ini pun ketemu lagi dengan saya. Ayo kita berjuang sama-sama. Kenapa? Aku rasa nanti kita dari PKN, bagaimana ke depan skandal kita, simulasinya nanti kita sampaikan. Kenapa? Beliau juga sama. Hal ini mungkin Pak pimpinan Komisi 2 dan Pak Ketua Dewan nanti mungkin kaitan dengan hal-hal yang kita rapatkan karena berkaitan tidak hanya mungkin bagaimana kaitan selarinya untuk yang kita harus ini. Itu saya kira mungkin sebagai prolawal nanti silakan teman-teman menambahkan ini Pak Purkon jelas kita bicara solusi sekarang. Ingin artinya harapan kita dari sampaikan teman-teman sekalian ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ada solusi yang terbaik tentunya untuk kita semua. Itu ini. Ya kalau tadi misalnya ditemukan begini, silakan laporkan saja. Mohon maaf kita respon. Laporkan. Ada yang ditemukan begini, silakan laporkan. Nggak ada masalah. Karena kita nggak akan kita begitu. Kita bukan tidak begitu. Silakan laporkan di mana tempatnya, oke di mana sekarang. Bahkan di saya pun juga sama Pak Bu sekalian. Ada maskot Setda Manggana ada beberapa yang tidak bisa karena mereka sudah menghabiskan tahun karena tidak bisa. Ya tidak bisa mau gimana ya. Itu yang kita juga sama dengan Puskesmas. Sehingga hari ini mudah-mudahan kita berkumpul di sini, kita hadir di sini diskusi dengan penuh rasa tidak bukan rasa semangat bergerak ya, tapi kita saling menjaga situasi ini yang kita saling melakukan mudah-mudahan kita upaya kita Allah hanya dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak Didi Pak Purkon ada silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Dewan, Pak Sekda, Pak Kepala BKPSDM, rekan-rekan tenaga honorer ini tidak dipilah-pilah ya. Ini kesehatan, guru dan tenaga teknis. Saya ingin menambahkan betul dari mulai tahapan sampai dengan pelaksanaan itu yang menentukan PBKN. Kita hanya memfasilitasi tentang pelamaran itu. Yang kedua, yang menentukan R2, R3 itu bukan kami Pak. Itu yang menentukan pusat semuanya. Jadi R2, R3 itu pusat. Dari mana R2, dari mana R3? R2 itu tenaga honorer K2. Gitu kan? Karena di kita Pandeglang masih banyak tenaga honorer K2 sehingga muncullah namanya R2. R3 itu tenaga honorer yang sudah masuk database PKN. Nah sekarang ada lagi Pak di tahap ketiga, di tahap kedua, nggak tahu namanya nih R apa nanti nih? R4. R pusat. Ya, karena yang menentukan R2, R3 itu bukan kami Pak, itu BKN dengan Menpan. Ya gitu Pak. Jadi itu Pak. Jadi di sini sudah jelas aturannya Pak, sesuai dengan aturan Permenpan ini. Kemenpan sisa dari formasi itu akan dijadikan paruh waktu Pak. Itu menurut Kemenpan Pak. Tapi insya Allah nanti kami akan berkonsultasi ke BKN maupun ke Kemenpan itu nanti di hari Jumat itu Pak. Mungkin itu Pak tambahannya Pak. Baik, terima kasih Pak Purkon. Pak ini mau menambahkan? Cukup. Pak pimpinan DPRD, Pak Hukum, maka silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD, Ketua Komisi 1, beserta jajaran anggota pimpinan, Pak Sekda, Kepala BKPSDM, beserta jajaran dan rekan-rekan dari honorer yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami di sini mendengar curhat ya dari Bapak Ibu, keluhan. Tentu di sini kita menengahi antara penyelenggara pemerintah di sini eksekutif dalam hal ini wakil Pak Sekda dan jajaran. Dan sebetulnya rekan-rekan juga adalah bagian dari penyelenggara pemerintah juga yang menginginkan kepastian tentunya ya, atas kebijakan keputusan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami yang menjadi catatan Pak Sekda. Terkait simpang siur ya. Ada klasifikasi K2, ada penilaian pembobotan. Di satu OPD nilainya besar ya, tapi kalah katanya oleh K2. Di satu sisi lain sebaliknya. Nah, akhirnya saya merangkum melihat ini apakah ada yang salah nggak ini? Kalau judulnya K2, lebih baik dari awal nggak usah itu namanya dibuka secara publik ya. Nggak, jadi nggak usah diekspos. Oh iya bodong-bodong ya. Honorer yang baru PKS ataupun K3 diberi harapan seolah-olah sama dengan nilai yang terbaik, ternyata kalah juga sama. Itu yang menjadi catatan. Kalau K2 ya sudah K2. Tadi disebutkan Pak Zaman SBY supaya jelas, supaya pasti. Kemudian terkait saya mendapat laporan ada namanya Dr. Rijal Fatul Rahman tanggal 31 ya di online dia lulus, tapi setelah tanggal 6 Januari tidak lulus. Ini yang megang siapa operatornya, dari BKD Pandeglang atau pusat ya. Kemudian yang lain kabupaten kota lain sudah informasi sudah dari awal. saya habis lani. Gus, foto yang bang Rada ada. Coba boleh kenal kemarin. Gus, Kabupaten kota lain ada yang menyampaikan informasi kelulusan sebelumnya lebih dulu. Justru pertanyaannya, kok kita telat? Ada apa ini? Malam tahun baru ya? Harusnya malam Idul Fitri, biar besoknya maaf-maafan. Nah, ini menjadi catatan-catatan kami, tentu banyak sebetulnya yang kita rangkum terkait posisi formasi kuota. Jadi yang kita catat itu adalah kuota. Seharusnya BKPSDM mengkonsultasikan terhadap DPRD. Kalau kami melihat bahwa tadi apa semangat dari pusat untuk menyelesaikan PR-nya honorer dengan membuka ruang seluas-luasnya,
Pemda ya, khususnya BKPSDM komunikasi dengan Komisi 1, pimpinan DPRD, kita duduk bareng. Siapa yang menentukan kuota 500? Kami tidak pernah diajak bicara begitu. Ya, ini catatan. Jadi kita juga harus diajak duduk bareng. Ini terkait kan tadi alasannya Mbak Cevi. Ayo kita duduk bersama. Ya, ini kan kemudian terkait formasi. Saya bingung nih formasi di sini sekian, di sini sekian. Yang menentukan siapa? Jangan-jangan ada main juga di belakang. Jangan bilang di sini tidak tahu apa-apa. BKN, Menpan dan sebagainya, tetapi kami ini bertanya-tanya akhirnya. Kenapa tidak dibuka saja formasi 500 orang? Nggak usah ada formasi yang menempatkan dalam BKN. Terserah mau di mana sesuai dengan klasifikasi. Ini karena tadi simpang siur tadi ada formasi yang 1 K2 dapat, yang K3 yang nilainya besar kalah. Nanti di sisi lain K3 menang, K2-nya katanya nggak ada atau tidak lulus administrasi. Nah ini akan menjadi apa namanya? Ya alasan tentunya simpang siur, dugaan dan tidak percaya. Jadi kami memberi catatan untuk ke depan terkait kuota ini kita diajak bicara. Satu. Yang kedua, kalau memang kita ada PR K2, selesaikan K2. Nggak usah itu ada SR. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD mau menambahkan, ada beberapa pertanyaan Pak Sekda, Pak Idin terkait tadi Pak Uku menanyakan terkait format rekrutmen ya Pak pimpinan ya. Apakah memang ini usulan dari pusat atau memang usulan dari kita sehingga kuota itu terjadi 500.000 berapa ya? Siapa yang menentukan sehingga terjadi carut marut yang ada di lapangan? Terima kasih, Bapak dijawab. Izin pimpinan, saran dan masukannya segera untuk perbaikan. Baik kalau punya PN juga kita kaitan dengan kenapa simpang siur kaitan dengan obat penilaian, karena itu kan tidak semua yang melaksanakan PN pusat. Karena bukan kami di BKD Kalego. Terus kedua, pengumumannya memang kita menerimanya malam itu, dan saya harus mengumumkan berbeda-beda tempatnya. Maaf Pak Ketua ya, bisa aku sampaikan. Nah malam itu saya umumkan karena memang kita umumkan. Tidak ada yang kita sembunyikan. Disembunyikan pun juga bisa nggak bisa mengubah kita apa yang bisa diubah. Kita tidak punya dan kita tidak melaksanakan hasil penelitian itu. Silakan nanti cek ke BKN kalau punya pandangan demikian. Ayo kita sama-sama kita klarifikasi apakah betul kita meminta atau tidak. Saya ingin mengklarifikasi. Jadi tidak benar. Kalau formasi memang ada ABK yang mendukung. Nanti kita juga akan sama-sama disampaikan ke Pak BKN. Ya, nanti formasinya silakan diglobalkan saja, tetapi kita menghitung kebutuhan masing-masing di OPD. Karena ada hitungan. Nanti mungkin Pak Adi, kalau nanti ke depan ada formasi silakan komunikasi supaya dia bisa memverifikasi, bisa memfilter kira-kira mana yang masih akan sampai. Tapi intinya, mohon maaf, semua ini bukan kita. Kita hanya memfasilitasi Bapak Ibu untuk melaksanakan seleksi. Dulu ya, kita pernah menjadi swaklola sendiri melaksanakan waktu di Kalteng, angkatan PKP 3K. Tapi tetap hasilnya tidak kita yang bukan. Hari itu kita mengetahui hari itu juga langsung akan muncul nilai. Tidak bisa kita buat. Kami tidak berhak dan tidak bisa untuk merubah karena artinya semua diberikan. Tuh, sekali lagi saya katakan itu. Nanti mungkin teman-teman Pak Kaban, kami bisa menjelaskan jelas semua baik soal maupun penetapan informasi kelulusan
itu semua dari pusat. Kami hanya mengumumkan saja, dan kita tidak bisa mengatur apa yang menjadi hasil walaupun hitungan detik dan menit, karena waktu itu sudah bisa kita. Demikian saja Pak. Izin menambahkan Pak, untuk pengumuman betul Pak, untuk pengumuman itu karena masing-masing kabupaten beda Pak. Kebetulan pada waktu itu yang mengumumkan pertama Kabupaten Tangerang Pak, dan kami beberapa kali ke BKN menanyakan kapan Panegak turunnya. Nggak turun-turun Pak, pas waktu turun itu Pak malam tahun baru. Nah, arahan BKN setelah turun penetapan dari BKN dan Menpan itu segera umumkan. Malam itu langsung kami umumkan Pak. Terus yang kedua atas nama Rizal Pak, betul Pak. Rizal awal diumumkan lulus Pak. Yang kedua itu ada perintah dari BKN Pak, atas nama Rizal dicabut kembali karena ada salah satu Pak itu harus dapat afirmasi nilai karena mereka punya S1 kementerian Pak. Sehingga kami laporkan lagi ke BKN, kami serahkan lagi ke BKN, diumumkan lagi Pak oleh BKN. Itu Pak tambahannya Pak. Pak, saya sendiri datang ke BKN. Sudah cukup. Silakan ada pembelaan sekalian biar ini lagi membahas yang tadinya lolos menjadi tidak lolos. Enggak. Biar kami juga mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang kemarin dinyatakan lolos tapi dianulir dalam jarak waktu 1 minggu kemudian. Pihak BKD waktu itu menyatakan ngasih informasi kepada saya pada hari Senin saya dipanggil 4 orang yang lolos di rawat jalan informasi rumah sakit. Pihak BKD ada telepon hari Senin menyatakan sudah datang ke BKD pada jam 2. Pihak BKD menginformasikan bahwa katanya ada salah satu orang nakes yang menyanggah langsung ke BKN tentang nilai afirmasi. Bahkan BKN pun kaget dapat telepon dari BKN. Sedangkan setelah saya konfirmasi ke BKN langsung, itu tidak bisa mengajukan perorangan, harus ada usulan dari pihak BKD. Itu pernyataan saya sebagai saksi dan saya konfirmasi pun pada Selasa sama Bu Julita sendiri. Saya punya rekaman, bukti-bukti rekaman. Dengan nomor ibu bapak siapa atau di sana? Pada hari Selasa saya ketemu sama Bu Julita. Bukan di sana. Oh, di BKN ada Pak, ada dari humasnya, ada 3 orang. Ya udah cukup, silakan dijelaskan. Betul Pak. Jadi setelah kita umumkan Pak, ada perintah dari BKN, pengumuman kesehatan itu dicabut kembali. Kenapa kita panggil Pak? Kenapa kita panggil? Kita asik arahan dulu Pak. Karena formasi dari rumah sakit itu 4 formasinya Pak. Yang lulus 4 formasinya, gitu Pak. Nah, kita panggil dulu Pak karena arahan dari BKN, panggil dulu 4 orang, gitu Pak. Karena ada kesalahan penilaian Pak. Yang seharusnya mendapatkan afirmasi dari Kementerian Kesehatan ini tidak mendapat afirmasi Pak, gitu Pak. Nah, yang kedua, ayo mari bareng-bareng Pak Rizal kita ke BKN bareng-bareng, gitu kan. Takutnya ini miskomunikasi Pak. Takutnya Pak Rizal ini ke BKN salah seorang Pak, gitu Pak. Ayo bareng-bareng. Kalau bila perlu hari Jumat kita bareng-bareng BKN sekalian Pak. Kalian kita tuntaskan dengan yang lainnya Pak. Satu kali jalan terselesaikan semua permasalahan Pak. Mungkin itu Pak. Makat. Saya terima. Tapi kenapa Bapak waktu hari Senin ngasih pernyataan nakes ini yang mengajukan banding itu datang langsung ke BKN? Nah, Bahkan BKN kaget dapat telepon dari BKN. dulu. Memberikan pernyataan. Mohon izin Pak. Mungkin salah dengar Pak ya. Enggak, saya punya Pak rekamannya. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak Ketua, gitu kan. Jadi yang bersangkutan atas nama itu datang dari kita PSDM Pak. Bapak mengatakan waktu itu nggak tahu nama orangnya itu siapa. Bapak tidak tahu mengatakan Bapak itu tidak tahu orangnya yang mengajukan banding itu siapa. Mohon izin Pak. Tunggu Pak ya. Satu. Ya, Pak. Jadi atas nama Wahid Pak datang ke PKPSDM, mereka
di dalam Kemenpan, di dalam Kemenpan itu Pak, itu ada afirmasi untuk SK kementerian Pak. Saya juga tidak tahu Pak siapa nanti akan lulus, siapa yang tidak lulus Pak, gitu Pak. Nah, sesuai dengan pengaduan dari Panida, kita sampaikanlah berkasnya ke BKN Pak, gitu Pak. Karena mereka juga Pak nuntut Pak, karena mereka punya SK kementerian Pak Wahid itu Pak, gitu Pak. Jadi kita sampaikan SK Pak Wahid Pak ke kementerian ke BKN Pak. Nah kita nggak tahu Pak siapa yang akan turun, siapa yang akan naik Pak. Cuma kewenangan saya, kewenangan BKPSDM itu hanya menyampaikan SK kementerian Pak. Nah penentuan nilai itu bukan BKPSDM, itu BKN Pak. Enggak. Tapi apa memberikan pernyataan itu? Stop, itu mah personal. Ini ketua. Iya betul. Mohon maaf ini ketua. Mohon maaf Pak Komisi. Ini kita membawa beberapa 5.000 sekian. Itu personal individu, ya. Saya sampaikan itu ya. Kalau memang itu secara hukum itu benar ada kesalahan dalam BKD, silakan tunggu setahun. Ini lambung saya sudah naik nih Pak nih, udah mulai naik nih Pak. Gitu mohon maaf ya, jangan menguras kami nih Pak. Kami 5.000, 7.000 bulan. Tenang dulu. Tadi hanya minta klarifikasi baik Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang memang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan honorer, termasuk oleh pimpinan DPRD. Kita ingin menghasilkan solusi. Tadi sudah ditawarkan oleh Pak Sekda, termasuk Pak Fulkor. Nanti hari Jumat itu solusi, salah satu solusi. Hari Jumat, bapak-bapak atau ibu-ibu silakan perwakilan untuk bisa berangkat ke PKN sama-sama. Itu salah satu solusi, gitu. Jadi memang kami juga menyadari, kami juga di Komisi 1, betul apa yang dikatakan oleh Pak Fuaira. 2,5 tahun kemarin saya di Komisi 1 dan sekarang di Komisi 1 lagi. Memang tidak pernah ada koordinasi antara BKPSDM dengan DPRD terkait masalah kuota. Nah ini menjadi catatan utama. Kenapa menjadi catatan utama? Bukan berarti Dewan mau nitip, tidak. Minimal ini kan akan berafiliasi dengan anggaran yang akan disediakan. Karena kita tahu bahwa kebijakan ini dibebankan pada APBD di awal tahun pertama, sehingga memang seharusnya ada yang namanya koordinasi antara BKPSDM dan DPRD. Kami juga sama kaget, tidak mengetahui kapan pengumumannya. Tahu-tahu itu ramai, alhamdulillah si A lolos, si B tidak lolos, kan begitu. Nah maka ini menjadi catatan khusus Pak Didin ke depan, bagaimana BKPSDM bisa mengelola terkait masalah rekrutmen ini, walaupun memang tadi yang dikatakan Mas Sekda, rekrutmen ini penilaiannya dari BKN. Tapi kan pengajuannya nggak mungkin dari BKN. Yang namanya pengajuan itu kan bottom to up, gitu, dari bawah ke atas. Sehingga kami mohon ke depan agar kita bisa bekerja sama dengan baik, ini diselaraskan. Yang kedua tadi menekankan bagaimana hari Jumat ini semoga juga ada kepastian dari BKN, dan yang terpenting adalah saya sepakat dengan Pak Fuaira tadi, kalau memang ada rekrutmen habiskan dulu yang terdahulu. Kami sepakat dengan hal itu. Bukan berarti kami menuduh BKPSDM ini bermain curang. Bukan, misal saya punya saudara setahun 2 tahun baru honorer sudah jadi ASN, tapi mereka yang 10-20 tahun ternyata mereka belum. Nah sehingga aturan format-format tersebut bisa kita adopsi, gitu loh. Jadi sehingga kalau memang harus diangkat semuanya, saya kira kita juga tahu beberapa kriteria berapa. Tapi kita tahu yang namanya prioritas. Makanya ada yang namanya R2, R3 juga tahu kategorinya baru kali ini sebetulnya. Dulu kan tidak ada R2 itu hewan. Saya pikir tadinya R2 ini roda 2, roda 3 gitu. Awalnya gitu. Tapi ternyata memang ya inilah carut marut yang ada di kita, dan kita nggak bisa menyalahkan satu pihak, tapi kita harus menghasilkan solusi ke depannya. Dan saya kira para honorer juga ingin diberikan solusi yang konkret, yang jelas. Dan tadi sudah BKPSDM termasuk Pak Sekda juga sudah menyampaikan bagaimana jika hari Jumat Bapak Ibu sekalian perwakilannya untuk ikut. Tapi perwakilan saja, tidak mungkin kita ngomong dulu BKN Bapak ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian
sedikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan Dewan Komisi 1 beserta jajaran yang saya hormati pemerintah daerah, Pak Sekda dan Pak Kepala PKSDM ya dan Pak Kabid ya. Mungkin rekan-rekan honorer di sini tadi terkaitan semua juga tertuju dengan penuh waktu ya, penuh waktu. Tapi kami itu kebutuhannya hanya dua kebutuhan kami terkaitan dengan kami ini di sini satu kepastian, ya kami hanya kepastian dan kesejahteraan, gitu kan? Kepastian kami. Nah, di sini tadi sudah di sini tadi sudah ada miskomunikasi antara legislatif dengan yudikatif ya. Mudah-mudahan kita tidak bicara ke belakang, tapi ini bicara ke depan. Gimana caranya antara legislatif dengan eksekutif itu bisa berjalan bareng, bisa mengajukan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Ini harus terutama duduk bareng-bareng, gitu kan, antara legislatif dengan eksekutif. Nah, terkait dengan tadi kepastian kami, sampai sejauh ini kami tidak punya kepastian itu ya, kayak jegirahan, bahkan ada masih usia kritis, itu yang harus diperhitungkan juga. Usia kritis masih banyak, tapi yang dikatakan dengan pasenta ya itu kan udah usia kritis, itu hanya menunggu sugan naik, gitu kan. Kami mohon maksudnya gini, ini kan diajukan APK, ini kan semua diajukan, ya kan? Itu kan bahan, ajak APK itu kan bahan untuk diajukan sesuai dengan formasi yang ada di OPD tertentu. Ya, nah maksudnya semua OPD tertentu ini ajak APK ini dikawal, termasuk pemerintah daerah, gitu mengawal ke atas supaya formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah terus kami di formasi itu, ini kayak kemarin kami sepakat dengan Pak Dewan. Tadi kan sepakat dengan Pak Dewan, bukan berarti terpaksa dengan sepakat dengan pemerintah pendidikan ya. Tadi dengan bahasa itu, ya kalau misalkan itu formalitas bisa kenapa sih, gitu kan? Gitu. Nah ini dalam arti kepastian ini di suatu formasi. Atau misalkan di OPD misalkan ada OPD misalkan di Kecamatan Bojong dengan di Kecamatan taruhlah Polosari atau misalkan Karangtanjung. Ya kan, di sini nih formasi misalnya di Polosari ada 2, ya kan, honornya ada 10, ya kan. Di Picoi misalkan tidak ada formasi, itu kan kenapa masuk ke pegawai ini tidak mengajukan? Misalkan kan, artinya dia kalau butuh formasi dia harus mengajukan, jangan lari ke tempat lain, ya kan? Akhirnya kami tidak punya kepastian. Coba misalkan di suatu kecamatan misalkan di situ dituangkan juga di Permen 347 ya kan, dia harus melamar dengan sesuai dengan instansi yang pemerintah yang dituju. Nah maksud gini, kepastian ini, nah kepastian misalkan kalau kami Kecamatan Polosari ada misalkan 10 honorer, formasi ada 2, tapi yang masuk Polosari misalkan 2, di dalam pandai kami sudah buat kepastian, gitu kan. Nah, terus dan selanjutnya itu majukan lagi formasi 8, 7, ya kan. Nah berarti udah diangkat 9, keluarin mah pakai naik, yo, pasti. Itu kan kepastian ini, mas semua tidak punya kepastian. Akhirnya ajar dulu baru kan, gitu. Tanpa yang jelas itu. Terima kasih. Pertama, kedua, belum saya kesejahteraannya, Ini berbicara mengenai semua, berbicara nakes atau guru. Pertama kesejahteraan. Ini di sini bukan berbicara misalnya bukan kita mengatakan tidak ada lagi yang namanya TKS, tidak ada lagi yang namanya TKK, karena di kabupaten yang lain tidak ada TKK. Di sini yang ada misalkan di sini ada R2 dengan R3, entah yang akan datang R4 bisa jadi. Ya kan, ini dua, ya kan. Nah, maksud saya gini, terkait kesejahteraan sambil kami menunggu kepastian yang ada, ya kan, sambil menunggu kepastian yang ada. Itu kesejahteraan kami jangan
atau dipandangkan pasti 500 TKK. Ini kan berbicara tadi sudah di Pak SDM sudah menyampaikan ini kan aturan pusat kan terkait R2 dengan R3. Terkait R2 dengan R3 terkait kesejahteraannya. Kami mohon disamakan, jangan dibeda-bedakan. Nah itu, ya kan? Itu terkait kami menunggu itu, ya. Jadi kalau misalkan di pojok 300 kalau di pojok 100 dipandangkan itu 100. Karena lagi R dulu. Di sini ada juga terkait jenjang pendidikan. Ada SMA, S1 dan S2. Nah itu harus dibedakan juga. Ada manusia kritis juga. Itu harus ada prioritas juga. Kalau ngomong saya bagaimana? Dewan mohon maaf ini para pimpinan. Ya ini mah hanya sekadar curhat. Yang namanya anak, kalau orang tua, namanya rakyat yang ada wakilnya. Ya. Ini karena Mas Dewan ini wakil kami raja nama. Berarti itu bisa mewakilkan kami, gitu sebagai rakyat. Ya, pimpinan daerah di dia, atau bapak kami, atau guru pakai, kudu bisa majukan kami. Pimpinan daerah, atau rakyat, jangan kami rakyat, ujian kami, gitu kan? Mungkin itu aja saya, bagi pada yang sama berguna lagi. Boleh itu menambahkan, Bapak Dewan sebentar dulu, lebih baik dijawab karena agak panjang tadi. Sebentar dulu. Kita bagaimana kita menyikapi kaitan dengan 70 sekian yang katakan pertanyaan terkait itu intinya. Kalau kaitan dengan sampaikan Bapak nanti kita komunikasi dengan KPS lain biar jelas nanti untuk informasi dan sebagainya. Kaitan dengan gaji berapa beda nanti kita lihat nanti. Apakah itu TKK atau TKS? Kalau TKS masih kerja yang sama itu nanti kita bicarakan. Intinya kita cari endingnya. Bagaimana kita perjuangkan yang 70 sekian. Apakah waktu atau waktu dan sebagainya orang yang itu saya kira kita yang paling utama itu saya kira itu. Maka terserah kalau saya sih itu ending kita itu hari ini. Bagaimana kita Jumat membawa aspirasi kita semua yang didampingi oleh Bapak sekalian untuk bersama-sama dengan kami untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, ini yang paling utama segera. Tapi kalau kita mau diskusi apa silakan. Saya terbuka. Tidak pernah saya ini, tapi saya hanya ingin bagaimana kita persiapan kita hari Jumat. Ya, kita kawal semua. Hari Jumat kita akan berangkat ke PKM karena saya sudah agendakan dengan kami di PKPSDM. Silakan dampingi. Izin Pak Sekda, sebelum kita bisa tangkap ya, hampir semua ini butuh kepastian. Betul. Ya, betul. Jawabannya sudah clear dari Pak Sekda. Ada hal yang khawatir nanti simpang siur kembali. Tolong nanti ada 3 surat ya yang masuk kepada kami. Tolong dibicarakan nanti utusannya maksimal 2 orang per forum ya untuk mengikuti ke DKR ya hari Jumat. Oke ya, clear? Ada izin yang perlu sebentar. Ada yang perlu disampaikan Pak Sekda terkait paruh waktu dan penuh waktu. Kalau penuh waktu sudah selesai. Nah ini paruh waktu itu setelah koordinasi konsultasi perlu dibuatkan peraturan bupati. Nanti kayak ya. Oke, nah itu terkait paruh waktu ya. Kemudian utusan 3 forum. Siapa saja yang diutus dicatat oleh yang akan mengikuti. Ya perwakilan aja dari teknis tuh. Ada 3 Pak Utus yang menambahkan. Yang pertama ada dari forum perawat RSUD. Yang kedua dari forum honorer teknis. Satu lagi itu dari forum honorer guru. Ya, jadi ini kan ada ketua-ketuanya. Bagaimana nanti PKN ini diwakilkan oleh ketua-ketuanya saja. Jadi nanti ya. Terakhir izin Pak Sekda. Ini kan tadi tanya R2, R3. Khawatir jangan-jangan ada yang pakai begitu. Ya. Saya mohonkan dengan sangat Pak Sekda membuat surat edaran kepada para OPD, kepala OPD, kepala sekolah agar tidak menerima honorer.
Ya, mohon informasi. Kalau ada 2025 yang masukkan honorer OPD, kalau laporkan ke Komisi 1. Izin menambahkan sebentar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya, cuma saya ingin memohon yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Pandeglang, tolong perjuangkan kami seperti honorer provinsi yang diperjuangkan benar-benar oleh para dewan. Dan saya berharap tidak ada lagi prioritas antara R2 dan R3. Ibaratnya tahap 1, tolong kami diberikan penuh waktu. Mohon maaf, kalau paruh waktu dikembalikan ke instansi masing-masing dengan honor 300.000, bahkan di dinas saya ada yang tidak dapat honor sama sekali. Di dinas perhubungan Kabupaten Pandeglang banyak kawan-kawan saya yang tidak mendapat honor 100.000 pun per bulan. Itu poin. Yang ketiga, saya memohon untuk gelombang 2 kepada DPR. Gelombang 1 aja belum beres, dimohon jangan ada gelombang 2. Mereka yang honor 2 tahun masih banyak jauh lampah bisa dapat. Kami menolak ada gelombang 2. Kalau mau sistem di ranking yang kemarin ranking, kalau mau dari pengabdian ambil dari 10 tahun ke atas, jangan 5 tahun. Karena di teknis masih ada yang 18 tahun itu R3. Kita tidak berbicara R2 di sini. Kalau misalkan berbicara R2, silahkan ini mah satu keputusan bersama. Poin 1 yang tes kemarin, angkat kami, silahkan kalau mau dilihat dari ranking. Tapi jangan ada perbedaan antara status R2 dan R3, kita sama ratakan. Kalau mau dilihat dari kinerjanya, dilihat dari 10 tahun ke atas, silahkan. Jangan dari 5 tahun. Kami menolak. Itu poin. Kami memohon kepada para dewan, perjuangkan kami di sini. Itu saja. Terima kasih. Kami dari perwakilan kaum honorer, terima kasih. Saya memang sangat mengapresiasi kepada Ketua Pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Pandeglang yang telah mendukung tuntutan honorer Kabupaten Pandeglang. Nah, di sini tujuan kami, juga Bapak Sekda dan BKSDM, kebetulan ini Bapak di sekolah tidak hadir, kebetulan mungkin. Nah, sebenarnya tujuan kami ini ke sini minta kepastian dari Bapak pemangku kebijakan. Minta kebijakan karena salah satu pembicaraan Bapak terkait kalau ada pengangkatan honorer Bapak itu dibebankan ke APBD. Itu tadi salah satu saja yang berbicara dari Bapak Sekda bahwa anggaran itu tidak ada. Nah, kami meminta kepada Dewan DPRD Kabupaten untuk merumuskan dan diparipurnakan untuk dianggarkan honorer yang R2 dan R3 2025. Nah, di sini kami Pak meminta kepastian dari Bapak untuk rekan-rekan juga yang tidak hadir agar hasil audiensi ini bisa kami bawa. Kami tidak minta kepastian yang sejelas-jelasnya, tidak ada guru honorer, teknis ataupun nakes. Intinya kami minta kepastian dari Bapak, dari Dewan, juga dari para pemangku hajat. Hasil dari audiensi ini akan kami bawa ke masing-masing kecamatan, bahwa ini hasilnya kesepakatan para pemangku kebijakan ini. Kami sekarang minta kepastian Bapak, apakah itu akan diperjuangkan paruh waktu atau penuh waktu untuk yang tes kemarin. Adapun katanya dikembalikan ke daerah, nah kami minta tolong bantuannya Bapak Dewan yang terhormat untuk mendorong menganggarkan meskipun paruh waktu, ya. Kalau itu memang aturannya dari pusat paruh waktu, kami mohon minta bantuannya untuk dianggarkan untuk honorer yang 2025, terutama R2, R3 ya. Tidak ada honorer nakes
kami memohon ya kepada Bapak, kasihan Pak, guru-guru sekalian, nakes, lihat umur, lihat angkat kerja, kami melihat data, ya Allah ya Rabbi, ada yang 53 tahun, ada yang sudah punya anak cucu, ya belum pernah, tapi anak didiknya yang baru 3 tahun sudah diangkat. Mungkin itu nasib mereka. Kami tidak putus asa untuk mereka. Kami tidak putus asa untuk bersekolah ataupun orang yang di teknis, yang di kesehatan tidak putus asa. Kami tetap berjuang. Saya 2004, 2005 honorer. Sekarang 2024, 18 tahun. Tapi saya tidak putus semangat. Tetap saya sekolah. Nah, di sini kami minta kebijakan Bapak, naluri Bapak, ya hati nurani Bapak untuk para ibu Bapak. Ini yang sudah tua Pak, lihat Bapak. Ya, kami ini Pak. Ya Allah ya Rabbi Pak, tolong Pak. Ibu-ibu Bapak sekolah kaya, bukannya yang tidak punya incu honorer dari 500.000 Pak. Tolong kami perjuangan Pak. Apapun bentuk, apapun mekanismenya, kami tolong minta perjuangan Bapak untuk mengangkat ini yang sudah usia lanjut. Tolong ya, kami sangat berharap kepada kebijakan BKD maupun Pak Sekda ataupun wakil rakyat. Bapak sebagai wakil rakyat, tolong kami Pak minta bantuannya untuk dianggarkan ya. Kalau misalkan ada lagi tes, kami sudah tidak sanggup Bapak. Masukkan mungkin di telepon di mah PSPA naik rumah kita soal di rumah kerja akan PSPA. Pak, tolong kami minta kebijakan sekali lagi dengan hormat, minta kebijakan Bapak dan naluri Bapak juga kepada wakil rakyat yang terhormat. Terima kasih kami mengapresiasi atas bantuan Bapak yang sudah mendorong kami dan mempertemukan kami dengan para pengambil kebijakan. Terima kasih Bapak, itu mungkin saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPRD ingin menanggapi apa yang lanjutkan. Sebentar dulu Pak Ketua DPRD, tadi kan ada ajuan dari Pak siapa namanya Punten? Pak Dede. Pak Dede ya, silakan Pak Ketua DPRD untuk menanggapi apa yang telah disampaikan tadi. Direkam ya, dengan direkam kita internal saja. Atau mendengarkan teman-teman yang ingin P3K, tentu kita juga harapan kita memang semuanya diangkat jadi P3K. Siapa yang tidak ingin? Begitu. Apalagi yang tadi itu 10 di atas 10 tahun atau 15 tahun. Tapi ya tadi saya juga mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Sekda. 1 bulan sebelum tes tulis, saya telepon Pak Didin, Pak BKD. Saya ingin tahu bagaimana mekanisme soal P3K ini. Beliau menjawab bahwa ya di Pandeglang itu kan yang disampaikan oleh Pak Sekda hanya fasilitator saja, penentu ada di BKN. Saya percaya saja sebagai legislator, saya ingin mendengarkan, saya ikut percaya. Banyak orang sekeliling saya tentu saja yang P3K, tim sukses saya saja ada yang P3K, ingin jadi P3K. Tanya ke Pak Didin, dititipkan tidak, karena saya percaya bahwa Pak Didin ini tadi itu Pandeglang hanya sebagai fasilitator. Ini ingin dititipkan ini, termasuk staf saya misalnya. Tadi itu daftar P3K juga lulus juga, bayangkan. Saham atau ya kira-kira kan tidak ada simpati. Ingin semuanya dari Dewan ini 40 lagi misalnya yang kemarin yang belum lulus P3K lulus semuanya. Siapa yang tidak ingin? Teman-teman semua, apalagi yang sudah 20 tahun tadi ingin. Mudah-mudahan nanti Pak Sekda ke depan, mudah-mudahan anggaran kita ke depan lebih besar mungkin ya. Kan itu karena kan
dibebankan oleh pemerintah kabupaten. Tapi mudah-mudahan nanti setelah mungkin ini ke depan, mudah-mudahan semuanya bisa ketinggalan, harapan saya. Begitu, siapa yang tidak ingin, ya kan? Sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, gitu kan? Terus saya mendengar tadi betapa heroiknya, begitu. Tapi saya mendengar juga apa yang dikatakan Pak Sekda, apa yang dikatakan Pak Habib, gitu ya, bahwa ini sebenarnya ya tadi itu bukan oleh BKN sendiri. Sampai misalnya Pak Habib mau nganterin ke BKN. Nah, di situ nanti teman-teman semua bisa protes, yang dilakukan itu bisa protes. Mudah-mudahan semuanya itu, apalagi yang dari dinas apa tuh yang sudah 20 tahun, 25 tahun, ya semuanya bisa diangkat itu. Rekan-rekan sekalian, saya yakin tadi itu siapa yang tidak ingin kita semua diangkat. Saya ikut mendorong teman-teman, ayo, gitu. Nanti apalagi nanti itu, mudah-mudahan lulus ke depannya, gitu ya. Jadi kita tidak diam, sama di sekeliling kita juga bukan hanya teman-teman. Tapi kita berharap ke depan, ikhtiar kita terus menerus, mudah-mudahan ya cita-cita kita menjadi P3K terwujud. Saya juga sama dengan Pak Didin, Pak Sekda, misalnya tadi ada yang katanya itu diamankan baru 3 tahun, misalnya jadi P3K honorer, tiba-tiba tiba-tiba jadi P3K. Tapi saya harus tunggu saja. Seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan, mohon maaf pimpinan, kalau curhat lagi kita akan lama ya pimpinan. Kami sekarang ini pasien saja kalian pasien. Ya kan itu, nanti ini teman-teman satu ada perwakilan ikut dengan siapa BKD dengan Pak Kabir ke BKD, di situ nanti minta kepastiannya. Kalau perlu semuanya, kita akan support juga gitu. Gini Pak pimpinan, mohon saya sanggah sebentar. Jadi gini, mohon maaf semuanya, kami di sini butuh kepastian. Saya kira pemerintah Kabupaten Banega sampai saat ini dengan proyek yang mungkin sudah dibuat, teknisnya akan seperti apa dengan situasi yang ada sekarang. Maka saya kira pemerintah Kabupaten Banega ini harus punya solusi dengan sisanya yang 5.217 ini, terutama pada waktu kalau memang ini sudah digunakan. Solusinya harus seperti apa? Ya, oke, siap. Satu. Yang kedua, kami butuh kepastian solusinya pada waktu. Yang kedua, mohon maaf teman-teman, saya singgung tahap yang kedua. Bagaimana perlakuan terhadap tahap yang kedua ini? Apakah mereka akan mendapatkan kuota? Kalau mendapatkan kuota, yang tahap 2 sekarang, Pemda joli kepada kami. Yang tahap 1. Iya, uang tahap 1 saja tidak selesai, masa tahap 2 mau dikasih? Dari awal, mohon maaf, dari awal Pemda ini bukan salah, tapi kurang tepat dalam aturan ini. Ya, harusnya semua itu diukur. Pertama yang diukur itu dari usia dan masa kerja. Itu yang harus dipikirkan. Kalau sampai hari ini membatalkan, ada ibu bapak yang masih ada usianya yang di atas 50, belum terkabul menjadi P3K, mau sampai kapan? Apakah menunggu mereka sampai 60 tahun? Apa sekarang mereka sampai menunggu sampai mati? Sehingga terkabul. Siapa ini yang bertanggung jawab? Pemda seharusnya dan juga rakyat yang harus berjuangkan itu dong. Ini yang harus dilakukan. Pak Sekda, kira-kira bisa tidak diprioritaskan? Wajib. Jangan sampai punya anggapan yang ini kan tahap 2 Mohon tenang dulu
terutama kaitan antara waktu dan full waktu. Dan hal yang lain-lain yang untuk kita persiapkan, kita belum punya skenario. Mohon maaf untuk kepastian ini. Tapi mohon maaf, BKD harus tegas ibaratnya untuk menolak pengakuan. Saya belum bisa selesai sebetulnya ingin menyampaikan. Ya, terus. Kan tadi kepastian ya, saya sudah sampaikan kepastiannya ketika perwakilan itu ada di BKN 11. Mulai. BKD itu hanya fasilitas itu bukan jujur ya. Mana orang itu, gitu kan? Nanti untuk kepastian solusi dan lain-lain, dari siapa nih? Dari Nakes, dari ini kita tanyakan difasilitasi oleh Pak Kabit Burkon. Kita dorong dari DPRD ya. Mohon maaf pimpinan, saya akan kembali ke Sebentar, begini saja. Saya kira tadi butuh kepastian. Pertama, pastikan bahwa pemerintah daerah tidak lagi membuka honorer itu. Satu, ini butuh kepastian. Yang kedua, pastikan yang dibawa ke mana BKN ini adalah yang prioritas itu adalah mereka yang masa kerja dan usianya sudah. Kalau saya begini, ketika kita ke BKN tidak betah lagi. Betul. Kita sepakati di sini bahwa dua prioritas tersebut, yang pertama menutup dulu untuk tenaga honorer, yang kedua prioritaskan yang mereka usia masa kerjanya lebih. Itu menjadi kepastian menurut saya. Dibandingkan kita juga, mohon maaf, daerah-daerah juga tidak ada solusi. Anda yang dua itu bisa. Kalau saya sih tiga. Satu lagi adalah penempatan mereka. Tadi yang dikatakan oleh Pak Asep tadi yang dikatakan, saya sepakat. Jika dalam sebuah kecamatan ada 10 orang, maka yang ditempatkan itu kecamatan itu saja dulu. Data itu lebih valid, data itu lebih teridentifikasi dibandingkan cek-cok itu. Jadi 3 poin itu bisa disepakati oleh kawan-kawan semua, sehingga itu yang bisa dibawa kita di BKN. Hidup Mas Dewan, hidup. Ya, bisa. Sepakat? Mengenai bagaimana caranya hari ini kita adanya audiensi, bukan hanya orang yang kita dengarkan. Kepastian itu berupa apa? Apakah pada hari ini buat surat pernyataan bahwa Pemda Kabupaten Panengan akan menuntaskan honorer tidak hanya omongan Pak. Untuk tahap 2 saya ingin di nomor 347 di sana sudah dijelaskan bahwa yang tidak mendapat formasi maka dapat diusulkan menjadi ASN. Artinya bahwa ada campur pemerintah daerah. Jangan saling apa? Lempar paku. Solo Pemda komentar BKN Pemda. Pernyataan Kementerian kami membuka seluas-luasnya bahwasanya formasi di masing-masing wilayah itu Pak, jangan dihitung dengan tahap 2 itu sendiri. Sudah jelas kok. 347 menyatakan bahwa yang tidak termasuk formasi maka harus diusulkan atau diamankan menjadi PPKP. Itu sifatnya wajib, sudah dibuat dalam undang-undang. Pada hari ini saya tegaskan sekali lagi sampaikan bagaimana caranya agar hari ini kita bisa menyampaikan kepada teman-teman honorer yang ada di Kabupaten Panengan khususnya ada kepastian berupa surat pernyataan atau apa yang pasti. Kami berkepastian bukan hanya awal-awal datang ke BKN. Sebentar, pihak Pemda bagaimana? Maksud saya adalah kita buat surat pernyataan untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka. Ini menjadi catatan kita bersama, bukan hanya Pemda, tapi juga kita sebagai legislatif agar supaya mereka ada oleh-oleh untuk pulang. Dan ini juga
Pimpinan Bapak tadi sudah sampaikan, nanti kita sama-sama ke sana. Kalau pernyataan sudah saya, nggak bisa kita ambil keputusan karena saya bukan pejabat dalam nanti kita sama-sama aja, silakan dampingi dan semua dampingi. Karena apa? Karena ada yang harus kita komunikasikan dengan DPRD kaitan dengan masalah yang lain. Ini intinya. Berarti kita secara langsung kita sudah untuk bagaimana kita sudah ketemu dengan ketua juga. Masa saya pulang? Nanti mereka jangan. Bagaimana hasilnya kan ada teman-teman yang di forum diskusi nanti dengan PKI juga. Lalu kita nanti bisa kita. Saya kira tidak mungkin yang dari kita sedang ya. Ya, ini saya kira pakai. Pak, satu lagi. Yang kami cermati sesuai dengan undang-undang yang sudah tadi saya sampaikan bahwa paruh waktu itu kan sudah pasti. Yang saya maksudkan adalah terkait dengan paruh waktu itu, Pemda, bagaimana cara menanggulangi itu? Kami butuh kepastian kalau misalnya gaji kami berapa? Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian mengalokasikan itu dari mana? Kan kata Pak Dewan, mudah-mudahan tahun anggaran kita bertambah anggarannya, timbul anggaran ada sedikit belakang yang baik, gitu. Ya. Kalau saya punya solusi, kalau saya punya pemikiran, ada di TPP dan TPD, kenapa nggak dikeluarkan? Misal, paling kita akan berhadapan dengan ASN. Kalau itu yang punya kebijakan adalah Pemda. Sambil diskusi, kenapa kita ingin menentukan itu? Lalu kita bisa merotasi kaitan bagaimana pengkajiannya. Ya, baru kita bisa menghitung berapa sisa teman-teman dan kemudian. Anggas kira tadi. 5.200. Jangan dulu, ini data dulu kita bicara. Ya. Artinya kita bisa berkonsultasi dulu bagaimana kita pengkajiannya. Baru kita menghitung tuh berapa sih per bulan kekuatan anggaran yang dibutuhkan, kan itu Pak? Ya, betul. Baru kita yakinkan, kita ngobrol dengan DPRD. Nih, pimpinan Papua begini, bagaimana solusi kita? Itu yang paling real saya kira. Kalau begini kan kita tidak akan selesai. Ya, kelas. Ini yang saya dapat itu, maaf. Jadi begitu kita buat statement, oke, sekiranya begini dari sini kan. Tidak harus kita berkumpul sebelum itu bisa itu sampai komunikasi dengan itu dan kita begitu saya udah bilang sama ketua juga saya akan tugaskan nanti untuk rangka ternyata kita belum dapat alhamdulillah nanti dampingi saja sama Bapak kamu salah itu dulu yang masalah ayo siap kita komunikasi Ya nunggu informasi lah ke sana nanti. Iya nanti kita coba diskusi informasi lagi bukan berarti katanya perlu kepastian ya kita juga harus berhitung secara realistis semua makna jangan misalnya ini kalau dibayar nggak bisa itu namanya membunuh orang tapi kita pilih solusi terbaik untuk kita semua jadi saya kira Pak Ya betul Pak Saya kira saya menambahkan sebentar Pak, saya baru masuk gedung DPR baru hari ini Pak. Baru pertama suatu kehormatan bagi saya pribadi. Kita sepakati, sebentar dulu. Kita sepakati. Nanti ngomong, nanti bicara. Kita sepakati dulu. Kita satu orang lagi untuk berbicara. Ya. Sepakat ya? Dua. Nah begini teman-teman. Sebentar. Ini sebetulnya sudah diuji kesimpulan dari kita diskusi hari ini adalah aspirasi teman-teman tadi yang telah diomongkan kita bawa ke BKN pada hari Jumat karena punten beribu-ribu yang ngomong apapun lagi kalau misalkan pemangku kebijakannya bukan di sini juga percuma maksud saya begitu walaupun tidak ada kata percuma untuk pertemuan dan silaturahmi tidak ada maksud saya kita batasi 2 orang ya sepakati ya kita sepakati 2 orang untuk berbicara setelah itu hari Jumat jam berapa Pak? Punten subuh sudah setengah 6 ditunggu di BKPN
teknis 1. Jadi itu silakan untuk 2 orang yang ingin berbicara, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi bapak-bapak punten ya, kemudian saya dari Kecamatan Sukaresmi tidak berbicara kecamatan, tapi Kabupaten Pandeglang 35 kecamatan. Ya, untuk tadi berbicara kesejahteraan juga kepastian. Saya berbicara tentang keadilan. Nah, kenapa saya berbicara tentang keadilan? Saya kurang lebih 21 tahun di Kecamatan Sukaresmi, ya, teknis itu terjaga oleh kebocoran aplikasi. Nah, sehingga saya di sini tersingkirkan, itu kan, untuk letak keadilan. Karena saya lemah dari berbagai hal dan bidang, nah, maka Kecamatan Sukaresmi diisi oleh THK 2. Nah, itu kan tidak ada letak keadilan. Sementara saya putra daerah tersingkirkan juga terjaga oleh kecamatan-kecamatan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk ke depan, untuk tidak adanya hal-hal yang intimidasi seperti itu. Nah, itu. Untuk selanjutnya, silakan Pak. Dibagi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan yang kami hormati, Bapak Sekda, Bapak PSDM, Pak Kabit, mohon izin. Saya cuma di sini jujur Pak, baru pertama masuk ruangan gedung dewan. Karena saya merasa enggan masuk ruangan gedung dewan, jujur aja. Kalau di luar saya seru. Jadi ini, Bapak, jadi saya ada undang-undang. Aku di poin lah, jadi undang-undang istri saya tidak tahu namanya R2, R3, mana yang kalau 20 tahun ya Pak, 20 tahun. Maksud saya gini Pak, jadi untuk apa saya pertanyakan ini yang namanya, mohon maaf gara-gara kan saya tidak bermaksud ini ya, gara-gara kan saya udah 20 tahun, terus kemarin juga saya masuk ke kecamatan lain, saya ngikuti aja. Sebenarnya jujur hati saya udah ngerasa gimana gitu, karena sistemnya ya, seperti itu. Saya cuma memohon ke Bapak nanti ke Menpan, saya memohon dengan sangat ke Bapak, kalau bisa, perasaan saya masa sih nggak bisa. Cara sistemnya itu Pak, mohon gitu kan, untuk jangan ada sekat yang THK 2. Saya waktu itu apa sih THK 2 ini apa sebenarnya? Yang disebut THK 2 istimewanya apa? Sementara saya juga makanya saya tidak pernah putus 20 tahun. 20 tahun pas sama hari ini saya. 20 tahun saya. Gitu kan. Satu sisi sosialnya saya selalu ditanyain sama keluarga, temannya kebal-kebal deui batur atuh kumaha gitu kan. Gitu Pak. Jadi saya ke Bapak mohon ke Bapak Dewan, ke Bapak Sekda, jangan ada itu evaluasi ke bawah. Maksud saya lebih adilnya itu melihat dari TMT Pak, lebih adil. Kami juga merasa nggak ada cemburu itu kalau dengan sistem seperti itu. Nanti teman-teman itu udah duluan dari saya, wajar dong dia duluan. Ke Jakarta, tolong saya mungkin tidak ikut, saya memohon itu aja Pak, memohon ke Jakarta untuk diperjuangkan hal itu Bapak kami tolong. Saya udah 20 tahun Bapak. Mudah-mudahan saya hari ini masuk ke gedung DPR membawa berkah untuk kita semua. DPR ini saya pikir Bapak kita sebagai anaknya wajar dong. Perjuangkan nasib kami ini Pak, saya udah 20 tahun. Mungkin itu saja Pak, unek-unek saya dari kemarin Pak saya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, yang terhormat Bapak PSDM, yang mulia Ketua Dewan beserta Ketua Komisi 1, saya berkebetulan
termasuk saya, Pak Sekda, saya kalau mengamati pengangkatan untuk P3K di Kabupaten Manica dengan di tahun 2023 kemarin dengan yang sekarang, saya perhatikan yang dilayangkan dari Sekretaris Daerah Pandeglang itu syarat umumnya juga atau khususnya berbeda, Pak. Jauh. Kalau yang kemarin yang saya amati itu terkait, artinya ini mungkin karena saya belum berbicara kemana-mana karena gimana? Artinya untuk Kabupaten Pandeglang kita ya Pak ya, artinya kita harus mungkin introspeksi diri Pak. Kalau saya perhatikan di kabupaten atau provinsi, kabupaten kota yang ada, kita termasuk PAD yang paling kecil. Itu. Saya kemarin dengan teman-temannya di organisasi itu untuk untuk langsung mengkaji tentang APBD Pak. Paling jago untuk Kabupaten Pandeglang itu APBD-nya paling di rumah sakit Pak. Saya bukan mengatakan rumah sakit, tapi kenyataannya yang kita mungkin gandeng-gandeng masalah untuk wisata itu kebanyakan mereka habis semua oknum. Nah, artinya begini Pak, ke depan kalau kita masih bernuansa terkait masalah pengangkatan itu bermuaranya masih dengan ketidaktransparan, ini artinya tidak transparan Pak. Saya tidak, kalau mengamati tadi Pak, ini antara pihak untuk PPK dengan misalnya para legislatif, ini saya rasa kayaknya kurang sinkron. Di mana kurang sinkron? PPK selaku mungkin pejabat untuk pengelola kebijakan, artinya dengan salah satu dewan yang harus menganalisis salah satu bentuk menentukan keuangan, kemampuan itu di mana? Bahkan dari keuangan dipecat sekarang tadi ya Pak dosen ya saya aja dituding. Oke, jadi kesimpulannya ini Pak Sekda ya, artinya ini mungkin hanya kita keterbatasan ya Pak. Semuanya saya juga mungkin ini keterbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dengan keadaan PAD. Nah, maksudnya penyelesaian ini Pak, kalau yang saya baca ini untuk tahun 2023 surat yang dilayangkan sama untuk Sekda itu hampir sama dengan yang namanya Menpan pada pengangkatan di P3K untuk kesehatan atau yang secara umum pengangkatan P3K. Apa Pak? Pertama itu keterkaitan di Menpan nomor 349 di tahun 2004 tentang masa kerja kesehatan satu. Yang umumnya juga terkait dengan masalah P3K di nomor 347 tahun 2024 ini hampir sama polanya. Dibuat layakan surat yang sama Sekda di tahun 2003. Apa? Itu pertama harus menghabiskan kategori 2. Itu kan Pak, tugasnya itu dari pusat juga. Waktu itu Pak Tahjur Molo juga memesankan seperti itu. 2. Itu bahkan database yang tercantum di BKN. Ketiga itu masa kerja. Masa kerja atau PMP. Itu yang perlu diprioritaskan. Kalau saya amati misalnya Pak, ini misalnya mohon maaf, TKK misalnya untuk kesehatan. Sementara kan itu masih dibiayai daerah Pak. Ya, ini pimpinan Pak Sekda sama daerah. Kalau Pak misalnya Pak Sekda atau semua para istilahnya sinkron itu cepat diangkat, itu kan mengurangi juga Pak Sekda. Sebenarnya gitu ya. Nah, cuman kemarin teknis dalam untuk penentuan syarat ketentuan itu yang tercantum di untuk nomor yang kemarin itu terlalu umum Pak. Pada akhirnya di rumah sakit banyak yang dapat dari luar. Ya, gitu Pak. Itu jadi pada akhirnya itu nanti pada akhirnya menambah masalah kepada pemerintah setempat gitu Pak. Bahkan memang ada isu-isu yang sudah pensiun pun artinya sudah berhenti 2 April 5 tahun itu bisa tes dapat lagi. Itu mungkin harus diteliti dari database. Bukan saya, itu tugasnya nanti pemerintah. Kira-kira seperti itu Pak. Semoga untuk kedepannya kebijakan itu ada yang namanya untuk yang namanya kepada yang sudah masa kerja bagus
Intinya masa kerja, guys. Saya kira sudah saya katakan 3 poin tadi Pak Sekda dan sebentar kawan-kawan semua. Ini pada akhirnya mengulang-ulang. Mohon untuk mendengarkan lagi. Ya, betul. Mendengarkan lagi supaya tidak mengulang-ulang. Kami memohon kepada Pemda yang pertama adalah untuk tidak membuka honorer baru.